Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku bakalan share sama kalian caranya kita mengerjakan soal-soal tes bahasa Inggris persiapan BUMN tahun 2023. Tapi tes bahasa Inggris ini juga bisa loh buat kamu pelajari kalau kamu mau persiapan ke akademi polisi atau akademi militer. Atau mungkin tes-tes bahasa Inggris yang lainnya. Nah, gimana nih buat kamu? Apakah sudah cek hasilnya kemarin? Nah, selamat ya buat kamu yang lolos ke tahap selanjutnya. Dan buat kamu yang belum lolos ke tahap selanjutnya, mudah-mudahan diberikan kesempatan di lain waktu. Tapi nggak percuma loh buat kamu untuk tonton video ini, karena video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oke, seperti biasa di setiap soal kamu bisa pause dulu videonya. Aku akan selalu kasih waktu 5 detik buat kalian menjawab setiap soalnya. Oke, yuk kita lanjut aja ke soalnya. After submitting the journal, new students are required to return back their identity cards to the head of office. Ya, aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jawabannya apa? Iya. Yuk, sekarang kita lihat nih. After submitting, ini kira-kira benar atau salah nih? Nah, ini benar ya. Oke. Kenapa ini benar? Karena setelah kata after, ya, kalau ada verb, maka verbnya itu harus dalam bentuk verb ing atau kita sebut sebagai gerund. Gitu ya. Jadi after eating, after talking, after submitting, ini berarti benar. New students are required. Oke, kita lihat students ini kan ada S-nya ya, berarti dia jamak. Kalau jamak dia pakai are. Itu berarti dia betul ya R-nya. Kemudian required. Required itu kan diizinkan ya. Nah, ini kan verb 3 nih. Nah, oke, gitu ya. Berarti ini adalah passive voice. Passive voice ya, dimana passive voice itu to be ditambah verb 3 ya, selalu seperti itu. To be ditambah verb 3. Oke, sekarang kita ke back. Back di sini oke ya, kita nggak tahu salah atau betul. Sekarang their identity cards, kartu identitas mereka. Kartu identitas mereka. Kalau kartu identitas mereka yang banyak mananya? Kartunya atau identitasnya? Jelas ya, kartunya yang banyak ya. Berarti ini betul. Oke, maka yang salah adalah yang C. Nah, kenapa yang C yang salah? Karena kita lihat ternyata kalau return ya, return itu kan artinya kembali ya, kembali atau mengembalikan gitu ya. Nah, back pun itu kan artinya kembali ya, gitu. Berarti ini ada double nih kata kembalinya. Ini disebut sebagai redundance atau pengulangan kata atau kelebihan kata atau berlebihan. Maka kalau misalkan seperti ini ya, ada return, itu tidak boleh dipasangkan dengan back ya, dia tidak boleh dipasangkan dengan back. Kenapa? Karena return itu sendiri sudah memiliki arti kembali. Jadi kalau return back itu jadinya double, maka yang backnya adalah salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Although many people try to work hard in this company, Sinta is one of it who never wants to achieve her goal. Aku kasih waktu 5 detik buat kalian pause video ini dan jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Walaupun kayaknya although di sini nggak ada masalah ya. Walaupun banyak orang mencoba untuk bekerja keras di perusahaan ini, Sinta adalah salah satunya yang tidak pernah ingin meraih tujuannya gitu ya, meraih goalnya gitu, meraih hasilnya gitu ya. Nah, berarti memang ya secara kasat mata ini tuh tidak ada yang salah, tapi coba kita lihat. Although many people try, berarti although di sini kayaknya nggak ada masalah ya, ini betul. Many people try. Oke. Try di sini kan kata kerja ya. Ini kan kata kerja nih. Nah, ini kan kata kerja. Kita menentukan kata kerjanya itu harus keberapa itu sebenarnya nggak masalah kalau memang tidak ada waktunya. Di sini kan nggak ada waktu kemarin atau sudah terjadi atau misalkan sedang terjadi kan nggak ada ya. Gitu. Berarti try di sini oke ya, berarti ini betul.
Gak ada masalah gitu maksudnya. Work in this company. Sinta is one of it. Sinta adalah salah satunya. Who never wants to achieve her goal. Yang tidak pernah ingin meraih atau mencapai goalnya gitu ya. Nah kayaknya goal di sini juga, her goal di sini nggak ada masalah ya. Dimana her-nya ini kan merujuk kepada Sinta gitu ya. Oh berarti yang salah yang mana? Ya yang salah yang C. Kenapa yang C? Nah ini sebenarnya kita pernah bahas ya. Kita selalu ingat bahwa kalau ada kata one of gitu ya. Nah, one of itu selalu one of jamak ya. Selalu one of jamak. Jamak. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah plural. Nah, berarti one of jamak. Sedangkan it di sini ya, one of it itu adalah singular, berarti dia salah. Harusnya apa? Harusnya Sinta, kan harusnya Sinta is one of them. Nah, harusnya gitu. Jadi bukan one of it, tapi one of them. Maka jawabannya yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. After he had eaten and took a bath, Leo rushed off to the school with his friends. Oke, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini kejadiannya masa lalu ya, maka semua verbnya harus dalam masa lalu. Oke, ada yang verb 3, ada verb 2, ada verb 2. Nggak masalah berarti ya. Nah, ini nggak masalah, verb 2. Kalau ini kira-kira bermasalah nggak? Yang A, yang took. Bisa jadi ya. Coba kita lihat yang C. The school with. With kayaknya nggak ada masalah. Dengan with his friend juga nggak ada masalah. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena ingat, kalau misalkan ada kata and, ya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya itu harus sama, harus setara, ya gitu. Nah, kalau ini kan sebelumnya apa itu? He had eaten ya, berarti he had eaten, gitu kan ya. Nah, di mana eaten di sini adalah verb 3, gitu kan? Maka ini juga harus verb 3. Berarti harusnya bukan took, tapi apa? Tapi taken a bath. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Neither George nor his son have to wake up before 6 in the morning. Nah, ini tuh cara menerjemahkannya tuh. Oh, ya nanti ya. Coba aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini cara mengartikannya adalah baik George maupun his son maupun putranya itu tidak harus karena dia neither. Jadi tidak harus ya, bukan harus, tapi tidak harus. Baik George maupun putranya itu tidak harus bangun sebelum jam 6 di pagi hari. Jadi kayaknya jam 6 di pagi hari ini kayaknya nggak ada masalah ya, yang D. Oke. Neither nor, oke. Ini kan neither nih, ini juga ada nor, berarti betul ya neither-nya. His son, putranya. George itu laki-laki, oke. Ini juga nggak ada masalah ya. Nah, neither nor. Itu nggak ada masalah ya. Ingat kalau misalkan pasangan-pasangan seperti itu, misalkan ada neither, itu pasangannya dengan nor. Kemudian ada either itu pasangannya dengan or. Kemudian ada both ya. Both itu pasangannya dengan and. Kemudian different ya. Different itu pasangannya from ya, atau enggak, bukan gitu. Nah, different from. Nah, not only ada lagi. Not only ya, itu pasangannya dengan but also gitu. Jadi memang berarti neither sama nor sih udah betul. Oh, berarti jawaban yang salah apa? Ya, jawaban yang salah adalah yang C. Nah, kenapa yang C? Nah, kita lihat. Kalau ada neither nor atau either or, itu ya. Misalkan di sini aku tulis lagi neither George nor his son. Nah, ini kan subjek ya. Siapa di sini yang berpikir bahwa ini subjeknya ada dua, George dengan putranya?
Nah, ternyata enggak loh. Subjeknya itu hanya satu, ya, yaitu karena di sini ada neither, maka subjek yang diambil adalah yang paling dekat, yaitu apa? His son. Gitu. Maka verb selanjutnya, di sini kan ada verb, berarti ya selanjutnya ya, di sini. Nah, di sini nih, di sini ada verb kan? Nah, gitu. Maka verbnya itu harus mengikuti yang paling dekat. Nah, gitu. His son. Di situ dia verbnya apa? Verbnya have. Karena his son itu adalah singular, ya, dia itu singular. Maka verbnya juga harus singular. Berarti bukan have dong jawabannya. Berarti harusnya yang has to wake up. Gitu. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, neither George nor his son has to wake up. Jadi selalu ya, verbnya itu akan mengikuti subjek yang paling dekat gitu. Walaupun misalkan neither George nor his children itu ngikutin ya, misalkan his children kan jamak, maka verbnya juga verb jamak. Jadi verb yang di sini itu selalu mengikuti si subjek sebelumnya atau subjek yang paling dekat dengan si verbnya gitu. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. By the end of this year, all employees are obliged to visit Rome, Venice, and other cities. Nah, kalau kita lihat, oke, sebelumnya silakan kalian kerjakan dulu dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita lihat. By the end of this year. Kayaknya by the end of this year itu kan artinya pada akhir tahun ini gitu ya. Nah, berarti by di sini nggak ada masalah ya. Ini nggak ada masalah. All employees, ini juga all employees ya. All itu kan semua, berarti banyak. All employees, berarti ini juga nggak ada masalah. Are obliged. Di sini kan ada are ya, karena employees-nya ada plural, berarti betul. Obliged. Oh, ini adalah verb 3 ya. Nah, di sini kan ada to be dan verb 3, berarti disebut apa itu? Disebut passive voice ya, dimana rumusnya adalah to be plus verb 3. Oke, berarti ini betul ya, to be plus verb 3. Nah, berarti yang salah yang mana? Ya, yang salah adalah yang D. Kenapa salah? Karena kan dia pengen ngomong dan kota-kota lainnya gitu ya. Nah, karena kota-kota lainnya itu kan bahasa Inggrisnya bukan others cities, tapi apa? Tapi other cities gitu. Kenapa? Karena S-nya itu sudah di sini. Berarti dia jangan di others gitu. Jangan other cities gitu. Jadi harus di cities-nya, jangan di other-nya. Kecuali kalau cities-nya hilang. Jadi contohnya to visit Rome, Venice, and others gitu boleh. Tapi kalau ada cities maka other cities. Jadi other-nya jangan pakai S. Nah, jadi jawabannya yang D ya. Yuk sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. The flocks of birds waiting for the right time are circling overhead. Oke, aku kasih waktu kalian untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, the flock of birds. Nah, di sini kita lihat ya, kalau di sini kan ada koma, kemudian di sini juga ada koma ya. Berarti yang di tengah-tengah ini adalah informasi tambahan aja ya. Informasi tambahan. Berarti kalimat yang aslinya atau kalimat yang utamanya adalah the flock of birds are circling overhead. Berarti kalimat utamanya the flock of birds are circling overhead. Yang artinya sekumpulan burung-burung itu sedang mengelilingi atau sedang berkeliling di atas gitu ya, di atas kita.
Nah, berarti kalau kita lihat, kita harus tahu nih subjek dan verbnya. Nah, siapa di sini yang bilang kalau subjeknya adalah birds? Ayo, ternyata subjeknya bukan birds. Tapi apa? Subjeknya adalah the flock. Ini adalah subjek. Kalau ini subjek, maka dia butuh verb. Di mana verbnya? Nah, di sini verbnya. Tapi kita lihat ternyata the flock itu singular atau plural. Ya, ternyata the flock itu singular. Maka verbnya juga harus singular. Berarti yang dipakai are atau apa? Ya, berarti jawabannya bukan are. Tetapi apa? Jawabannya adalah is. Harusnya jawabannya berarti yang D. Harusnya apa? Harusnya is. Gitu ya. Selanjutnya, Mrs. Jenny is going to prepare dinner for the family after having her car washed. Oke, nah di sini kira-kira is di sini benar atau salah nih? Nah, di sini sebenarnya isnya benar ya. Kalau misalkan ternyata di sini ada kata yesterday gitu ya, jelas is di sini salah. Tetapi ternyata kan nggak ada kata yesterday, maka ya sudah ini dianggap benar. Kecuali kalau ini are, baru dia salah ya. Gitu. Oke, berarti is di sini dia betul. Mr. Jenny is going to prepare dinner. Nah, dinner juga kayaknya nggak ada masalah ya. Berarti dia betul. For the family after having. Nah, sama di sini. Kalau ada kata after ketemu dengan verb, maka verbnya harus dalam bentuk verb ing atau dalam bentuk gerund. Maka di sini betul. Berarti jawaban yang salah apa? Ya, jawaban yang salah adalah yang D. Tapi kenapa jawaban yang D salah? Nah, ini kan having her car washed. Ini adalah causative verb ya. Causative verbs. Causative verbs itu adalah di mana kita seolah-olah menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk menolong kita. Contohnya having her car washed. Ya, bukan dia yang mencuci mobilnya, tapi ada orang lain yang mencuci mobilnya. Kalau misalkan have ketemu dengan benda atau kita sebutnya something ya, have ketemu dengan something, maka kesininya adalah done. Ingat, have something done. Kalau have ketemu dengan benda, maka kesannya adalah done. Kita lihat di sini, ini kan having her car wash ya. Ini have somethingnya di sini. Having her car wash. Berarti have-nya dia having, sama saja ya. Nah, her car-nya adalah something kan? Berarti her car. Nah, dan itu apa? Dan itu apa sih? Dan itu adalah verb 3. Berarti wash-nya itu harus dalam bentuk verb 3. Having her car washed. Berarti di sini harus ada ed-nya, gitu ya. Tapi kalau ternyata have-nya itu ketemu dengan orang, misalkan have plus orang itu berarti someone. Nah, di sini bukan done tapi do. Nah, contohnya misalkan I have him, misalkan ya, him do berarti wash my car. Gitu. Berarti saya menyuruh dia mencuci mobil saya. Gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang D. Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Our English teacher told the students to don't worry to speak English slowly. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Our English teacher. Kayaknya di sini English teacher nggak ada masalah ya. Berarti ini betul karena nggak ada masalah. Told the students, memerintahkan atau memberitahu atau menyuruh murid-murid. Ya di sini juga nggak ada masalah. To don't worry, untuk tidak mengkhawatirkan. Oke, to don't worry ini kita simpan dulu. To speak English slowly. Oke, slowly ini betul ya. Kenapa betul? Karena ini adalah adverb ya. Ini adalah adverb. Di mana adverb itu kan selalu menjelaskan kata kerja. Berarti dia di sini. Nah, menjelaskan kata kerja berarti betul ya. Karena
To speak English slowly, untuk berbicara bahasa Inggris secara perlahan atau pelan-pelan. Pelan-pelannya berbicaranya atau bahasa Inggrisnya? Ya jelas berbicaranya adalah pelan-pelannya adalah berbicaranya. Maka adverb ini menerangkan speak. Berarti yang salah apa? Ya salah yang C. Kenapa? Coba kalau kita terjemahkan. Our English teacher told the students to don't worry to speak English slowly. Mungkin dia pengen gini kan terjemahannya. Guru bahasa Inggris kita memerintahkan atau menyuruh siswa untuk tidak gitu kan, untuk tidak apa, tidak khawatir untuk berbicara bahasa Inggris secara perlahan. Berarti apa? Nah, berarti itu ada kata untuk gitu ya, untuk tidak khawatir gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika kita bilang untuk tidak, itu bukan pakai to don't, atau bukan pakai don't to, atau juga bukan pakai for not, atau juga bukan pakai for not bisa ya, for not being, oke bisa. Tapi atau juga bukan pakai, ini kan kata kerja ya, bukan pakai to not gitu. Tapi apa? Untuk tidak itu bahasa Inggrisnya adalah not to. Khawatir adalah worry. Berarti ini jawaban yang betulnya harusnya di sini. Gitu ya. Jadi our English teacher told the students not to worry to speak English slowly. Jadi jawabannya yang C. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Henry has not barely missed a concert since he moved to the city a year ago. Oke, aku kasih waktu 5 detik seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya apa? Ya, emang sekilas nggak ada yang salah ya. Tapi ada yang salah. Nah, Henry has not barely missed. Jadi, Henry itu hampir nggak pernah ngelewatin konser ya. Sejak dia pindah ke kota ini setahun yang lalu. Kapan dia pindah ke kota ini? Setahun yang lalu. Berarti pindahnya itu harus masa lalu kan? Berarti ini dalam bentuk verb 2. Berarti ini betul. A year ago juga nggak ada masalah ya. Setahun yang lalu gitu ya. Oke, a concert? Kayaknya concert juga nggak ada masalah ya, ini betul ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya gitu. Kenapa bisa yang A? Karena kata barely itu sudah bermakna negatif. Sama dengan kata rarely itu juga bermakna negatif. Karena di sini sudah ada not, maka jangan menggunakan barely. Jadi negatifnya ada 2 gitu ya, double. Nah itu salah ya, jadi seharusnya tidak menggunakan barely. Atau kalau mau pilih salah satu. Boleh Henry has not missed a concert. Boleh juga Henry has barely missed a concert. Yang artinya Henry itu hampir tidak pernah gitu ya meninggalkan, bukan jarang, hampir tidak pernah kehilangan atau meninggalkan atau melewatkan konser. Jadi barely itu bermakna negatif ya, sama rarely juga. Maka jangan ada note-nya, maka itu akan double. Oke, jadi jawabannya yang A. Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. The boy ran down the street, might have trouble in finding the right path to the old city. Ini kayaknya ada yang ini ya, ini apa namanya tuh? Typo, harusnya trouble. Oke. The boy ran down the street might have trouble in finding the right path to the old city. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat kamu jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yuk, kita lihat yuk. The boy ran down the street might have. Nah, ternyata ini ada 2 verb ya. Yang pertama di sini, yang keduanya di sini gitu ya. Nah, ini tuh nggak bisa ya, nggak boleh ada 2 verb seperti ini. Kecuali kalau dipisahkan oleh conjunction atau juga bagian dari relative clause gitu ya, atau relative pronoun. Nah, itu nggak boleh. Berarti kalau misalkan kita teliti, kalimat utama yang sebenarnya itu yang mana sih ya? Nah, ternyata kalimat utamanya adalah yang ini nih. The boy sebagai subjeknya. Kemudian verbnya adalah might have trouble in finding. Nah, ini nih.
Berarti kalimat utamanya yang ini. Ran down the street adalah kalimat sisipan atau kita sebut sebagai relative clause gitu ya. Berarti kalau kita pisah kalimat ini menjadi begini. The boy might have trouble. Kalimat pertama. Kalimat keduanya adalah the boy. Nah, ini kan masa lalu ya. Berarti jadi kayak seolah-olah dia tuh sedang terjadi. Kita tuh ngelihat orang yang sedang melakukan sesuatu gitu kan di masa lalu. Berarti dia the boy who. Nah, berarti the boy who was running down the street. Nah, jadi itu sebenarnya dua kalimat. Yang pertama adalah the boy might have trouble. Selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah the boy who was running down the street. Ini ketika kita satukan, ya, ketika kita satukan, itu menjadi begini. The boy. Nah, kita menggunakan relative pronoun ya, atau relative clause, atau sebagai conjunctionnya. Who was running down the street gitu. Baru might have dan selanjutnya gitu ya. Berarti sebenarnya itu seperti itu dia. Ini down ya, siapa tahu nggak jelas. Down. Nah gitu. Nah berarti kalau kita misalkan kita lihat the boy who was running down the street might have trouble in finding. Yang artinya adalah anak yang sedang gitu ya berlari-lari di sekitaran jalan, mungkin dia memiliki kesulitan dalam mencari jalan yang benar ke kota tua. Nah, berarti kalau ada who was running ini, itu who was-nya bisa kita reduce atau reduce ya, bisa kita hilangkan gitu. Berarti the boy running down the street might have trouble in finding the right path to the old city. Berarti jawabannya yang B. Harusnya apa dia? Harusnya running. Gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga bisa kalian pelajari untuk tes bahasa Inggris selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk dukung channel aku. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. So guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye bye.